Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak yang soleh dan solehah, berjumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 1. Kali ini kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan bagian dari rukun iman. Masih ingat ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah dapat meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup agar selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci dan beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran dan petunjuk untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apakah kitab Allah? Kitab Allah yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Apa yang dimaksud dengan suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tapi masih berupa lembaran-lembaran. 4 kitab yang wajib kita imani, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur,
3. Kitab Injil. 4. Kitab suci Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diajarkan kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud menerima kitab Zabur ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di Kan'an. Yang ketiga, Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil menggunakan bahasa Ibrani, diturunkan pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dan dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang keempat, Kitab Suci Al-Quran. Kitab Suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkannya Al-Quran mulai pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pada pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Ketika itu beliau berusia genap 40 tahun. Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kitab suci Al-Quran itu menyempurnakan dari seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan membawa ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah, dan ajaran-ajaran terpuji kepada semua makhluk. Contohnya, kepada sesama manusia, kita harus berakhlak terpuji. Apa contohnya berakhlak terpuji kepada sesama? Saling menyapa, saling menolong. Kemudian berakhlak terpuji kepada binatang. Misalnya, memberi makan hewan peliharaan atau menyiram tanaman. Kemudian berakhlak terpuji juga kepada diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya membersihkan diri, menjaga diri, membersihkan badan, mandi 2 kali sehari, memotong kuku, merapikan rambut. Ini termasuk perilaku terpuji kepada diri sendiri. Nah, anak-anak, sampai disinilah pelajaran kita tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kalian bisa buka di bukunya, di buku paketnya itu ada di halaman 16 sampai 18. Kemudian untuk hari ini pelajaran tugasnya adalah kalian membuat tabel nama-nama kitab Allah, kemudian nama-nama sebelahnya nama-nama Rasul Allah yang menerimanya. Silahkan kalian kerjakan di bukunya, dan untuk pekan depan kita akan menghafalkan 4 kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.